Selamat pagi anak-anak Ibu, Namo Buddhaya. Hari ini kita belajar IPA. Coba anak Ibu buka buku pendamping IPA-nya halaman 1, tema 1, indahnya kebersamaan. Materi inti subtema 1. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Misalnya gamelan yang dipukul, suling yang ditiup, dan senar gitar yang dipetik. Setiap getaran memiliki frekuensi. Frekuensi dinyatakan dengan banyaknya getaran dalam 1 detik. Satuan frekuensi adalah Hertz atau disingkat dengan Hz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik adalah gelombang suara yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Audiosonik adalah gelombang suara yang berfrekuensi pada rentang 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Ultrasonik adalah gelombang suara yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Amplitudo adalah simpangan terbesar suatu getaran terhadap kedudukan diamnya. Amplitudo membedakan bunyi menjadi bunyi kuat dan bunyi lemah. Beberapa alat musik dapat menghasilkan bunyi dengan cara ditiup, contohnya rekorder dan seruling, dipukul, contohnya gendang dan rebana, digoyang, contohnya marakas dan tamborin, dan dipetik, contohnya gitar dan kecapi. Buka halaman 2 ya nak ya, itu di situ ada latihan 1. Nomor 1, tuliskan cara memainkan alat-alat musik berikut. A, itu nama alat musiknya trombon, dimainkan dengan cara ditiup. Yang B, nama alat musiknya itu angklung, dimainkan dengan cara digoyang. C, nama alat musiknya recorder, dimainkan dengan cara ditiup. D, nama alat musik sasando, dimainkan dengan cara dipetik. E, itu nama alat musik marakas, dimainkan dengan cara digoyang. F, alat musik gitar, dimainkan dengan cara dipetik. G, pianika, dimainkan dengan cara ditiup. Yang H, harmonika, dimainkan dengan cara ditiup. Yang I, gendang, dimainkan dengan cara dipukul. J, biola, dimainkan dengan cara digesek. Yang K, kecapi, dimainkan dengan cara dipetik. Kolintang, dimainkan, yang I itu yang L namanya kolintang, dimainkan dengan cara dipukul. Oke, nomor 2, yang A. Coba perhatikan gambar berikut. Yang A, apakah kegiatan pada gambar di samping merupakan kegiatan yang dapat menghasilkan bunyi? Jawabannya ya. Jika ya, dari mana sumber bunyi tersebut berasal? Sumber bunyi dari pita suara dan tepuk tangan. C, tuliskan 3 contoh kegiatan lain yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya bersiul, mengentakkan kaki, dan menjentikkan jari. Sekarang coba anak ibu buka latihan 3, halaman 3. Tulis nomor 1, tuliskan dengan tepat jenis bunyi infrasonik, audiosonik, atau ultrasonik yang dapat didengar oleh makhluk hidup berikut. Oke, yang A itu jangkrik. Yang A jangkrik itu bunyi infrasonik ya nak ya. Yang B paus, infrasonik. C kucing, audiosonik. D manusia, itu bunyi audiosonik. Yang E lumba-lumba, bunyi ultrasonik. Yang F katak, audiosonik. G itu gajah, infrasonik. Yang H kelelawar, itu bunyi ultrasonik. Oke, yang nomor 2, 2A, banyaknya getaran dalam 1 detik disebut frekuensi. Jenis bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz adalah infrasonik. Hewan laut yang menggunakan gelombang ultrasonik adalah paus.
besar frekuensi bunyi audiosonik adalah 20 sampai 20.000 Hz. Jenis bunyi yang dapat didengar manusia adalah audiosonik. Berdasarkan titik-titik, bunyi dibedakan menjadi bunyi kuat dan bunyi lemah. Jawabannya adalah amplitudo. Bagian tubuh manusia yang dapat menghasilkan bunyi adalah pita suara. Nomor 3, apa jenis bunyi yang digunakan oleh kelelawar saat terbang? Itu jenis bunyinya ultrasonik ya nak ya. Apa kegunaan bunyi tersebut bagi kelelawar saat terbang? Untuk mendeteksi keberadaan pemangsa. Oke. Sekarang coba latihan 4. Latihan 4, kelompokkan bunyi-bunyi berikut menjadi bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat itu suara petir, orang berteriak, balon meletus, suara klakson mobil. Bunyi lemah, orang berbisik-bisik, daun berguguran, jarum jatuh ke lantai, kertas jatuh ke lantai. Latihan 5. Lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. Saat teman kita berbicara, bunyi titik-titik di udara sehingga kita dapat mendengarnya. Jawabannya adalah merambat. Jadi saat teman kita berbicara, bunyi merambat di udara sehingga kita dapat mendengarnya. B. Bunyi yang merambat ke dalam telinga kemudian masuk melalui titik-titik lalu ditangkap oleh titik-titik. Jawabannya adalah lubang telinga lalu ditangkap oleh gendang telinga. Ya, bunyi yang merambat ke dalam telinga kemudian masuk melalui lubang telinga lalu ditangkap oleh gendang telinga. Titik-titik adalah contoh hewan yang memanfaatkan sifat bunyi yang merambat di dalam titik-titik. Jawabannya adalah lumba-lumba adalah contoh hewan yang memanfaatkan sifat bunyi yang merambat di dalam air. D. Di luar angkasa, astronot tidak dapat mendengar bunyi karena tidak ada media perambat bunyi berupa udara. Oke, sekarang nomor 2, yang A. Apakah tujuan dari kegiatan di samping? Tujuannya adalah untuk mengetahui perambatan bunyi. Yang B, pada medium apakah media tersebut merambat? Medium padat yang gambar A dan udara gambar B. Kegiatan pada gambar manakah yang menghasilkan perambatan bunyi yang paling baik? Itu adalah gambar A ya nak ya. Yang D, apakah seseorang pada gambar B dapat mendengar suara temannya? Mengapa? Ya, dapat mendengar, namun perambatan udara tidak sebaik cepat rambatnya dengan perambatan B. Apakah perambatan pada gambar B dapat mendengar suara temannya? Jawabannya ya, dapat mendengar, namun perambatan B atau udara tidak sebaik cepat rambatnya dengan perambatan A atau padat. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi. Namo Buddhaya.